Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini MRKR Podcast kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Bapak Aziz, Ketua Pengurus Yayasan Masjid Raya Kebayoran Residen. Seperti apa beliau, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kita sapa beliau sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, untuk hari ini syukur ini hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul ini ya, walaupun dalam majelis podcast istilahnya. Amin. Ya, dari kita hari ini sangat-sangat bersyukur kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Kita bisa sholat subuh tadi di MRKR, dilanjut dengan ya ini silaturahim ini. Silaturahim, Pak. Iya. Ya betul, Pak. Jadi ini MRKR Podcast adalah salah satu produk terbaru yang tentunya juga programnya Bapak juga gitu ya. Bapak ini saya lihat juga jamaah yang aktif lah gitu. Walaupun kesehariannya Bapak punya aktivitas gitu ya, tapi Pak juga aktif di masjid ini, terutama sholat subuh nih, sholat subuh, isya ini Bapak selalu ada gitu ya. Bapak ini sehari-hari itu sebenarnya untuk membagi waktunya seperti apa nih, Pak? Jadi bisa aktivitas di kantoran gitu ya, kemudian di masjid tetap bisa hadir. Dan ini menurut catatan saya, Bapak ini juga sebagai ketua RT ya di Kebayoran Vilas gitu ya. Jadi coba Pak bisa diceritain nih, Pak, seharian kok bisa nih ya untuk mengatur waktunya yang sedemikian padat, masih bisa memikirkan masjid juga nih, Pak. Silakan, Pak. Ya, makasih Mas Santo. Yang ngatur sebenarnya bukan saya, tapi yang ngatur ini yang di atas. Masya Allah. Jadi ya kita tinggal jalanin aja. Ya, yang ngatur yang di atas. Ya, keseharian kalau dibikin keseharian ya pagi hari. Ya, kita bangun, sholat tahajud. Habis itu ke masjid. Subuh berjamaah. Habis itu ngopi-ngopi, ngobrol, mikirin masjid. Habis itu pulang ke rumah, olahraga, jalan kaki. Habis itu kewajiban dunia kita cari nafkah, kantor jam 9 berangkat, kurang lebih itu sampai kantor ya kira-kira jam 11-an kantor, nanti habis sholat maghrib, biasanya saya baru bisa pulang. Jadi saya dari awal sudah ngomong ke teman-teman pengurus, saya mohon maaf kalau sholat zuhur, asar, maghrib kemungkinan besar saya nggak bisa di MRKR, tapi kalau isya kadang-kadang masih bisa. Kalau subuh alhamdulillah Insya Allah ya Pak, setelahnya nggak keluar kota. Itu Mas kesehariannya. Nah itu membagi waktunya gimana Pak? Artinya kan Bapak juga sebagai ketua RT juga mesti melayani warga kan tidak semuanya baik-baik saja gitu. Itu gimana nih Pak? Biasa, itu seninya di situ. Seninya di situ ya. Ya kan kita hidup ini punya falsafah kalau orang Jawa bilang. Oke. Hal itu yang selalu kita kalau di kampung saya, kampung saya alhamdulillah di Kudus sana, masih di pedesaan dan orang tua kita dulu mengajarkan bahwa hidup ini harus bermakna, dalam arti bahasa Jawanya urip iku kudu urup. Jadi inilah bagian kehidupan saya jalankan perintah orang tua. Falsafah kita bari urip iku kudu urup. Luar biasa. Apa sih makna urup ini? Urup adalah kita bisa bersinar. Kita bisa membantu orang lain, kita bisa berguna untuk masyarakat. Salah satu itu kita harus alhamdulillah ini yang ngatur. Di Kebayoran kita ditunjuk bapak-bapak di RT. Kita itu pindah. Kalau RT biasanya saya berperan itu malam pulang kerja
tarian 8 jam 9 di situ nongkrong di taman ya bicarakan warga. Masalah warga ya Pak ya. Luar biasa. Bapak jadi RT sejak kapan Pak? Saya jadi RT sejak ya nggak ingat Mas, main RT ke kurang lebih berapa tahun Pak, kurang lebih? Sudah 5 tahun sudah ada Pak? Udah lebih. Oh, udah lebih dari 5 tahun ya, Masya Allah. Sampai sekarang awet ya Pak ya. Jadi kayaknya RT seumur hidup gitu ya, kayak gitu ya. Ya nggak boleh. Nggak boleh gitu. Tapi kita serahkan semuanya ini yang di atas saja. Kalau yang di atas kita punya. Iya. Allah ya kalau masih dikendaki untuk menjadi itu, tapi aturan di dunianya sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Aturan di dunianya adalah yang sekarang baru ini. Iya. 2 kali 3 tahun. Iya. Tapi kalau masih nggak ada, ya memang ya mau nggak mau. Itu tuh mudah-mudahan warga yang lain nanti berkenan untuk itu. Iya. Sama dengan kita ngurusi masjid ini, masjid Allah, itu ada aturan dunianya juga. Aturan dunianya juga mengatakan bahwa ini 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun nanti kita udah nggak pilih di dunianya, ya kita harus serahkan ke kepemimpinan yang baru. Itu aturan, itu aturannya. Iya. Ini Bapak di tengah-tengah kesibukan kantor gitu kan, masjid, ngurusin warga, ada hobi nggak Pak? Apa nih hobinya nih Pak? Hobi saya susah ya, banyak. Iya. Yang paling menonjol Pak? Ikuti umatnya aja. Iya. Ya misalkan hari ini karena kebetulan umatnya yang bergaul dengan saya ini lagi suka motoran, saya ikuti motoran. Ikut motoran Pak ya? Waktu zaman Covid orang lagi suka sepeda lipat, Brompton, ikut motoran. Waktu habis itu ada road bike, ikut road bike. Jadi kemana yang kita gauli, ini bahasanya apa? Trennya. Bukan kerennya ya. Umat yang harus kita ajak ini lagi hobi apa? Nah, itu yang saya ikuti. Tahun-tahun lalu kita sepeda gunung. Pertama-tama tinggal di sini lagi sepeda gunung, kita ikut sepeda gunung supaya bisa masuk komunitasnya. Oke. Kalau motoran itu tuh paling jauh kemana Pak? Paling jauh Pak? Atau sudah sampai berapa kilo nih paling jauh? Kita ngikuti aja teman-teman. Paling jauh hari ini yang saya jalani adalah ke Padang. Oh, ke Padang. Start dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Padang. Ya kalau start ya dari rumah. Naik motornya dari Pekanbaru. Berapa kilo Pak kira-kira tuh? Ya kurang lebih 600 kilo. Kita baru level itu, nggak seperti ketua Dewan Pengawas kita ya. Kalau motoran udah dari ujung ke ujung Indonesia. Mungkin sekarang udah levelnya dunia. Kita enggak, kita lebih bina yang baru-baru ini. Oke. Dari motoran Nah itu kalau untuk tapi saya lihat sehari-hari tuh suka naik Vespa ya Pak, saya lihat Vespa itu. Oh iya. Ya itu tadi umatnya ada yang suka Vespa, karena kita di masjid juga ada yang suka Vespa. Iya. Ya dengan alhamdulillah dikasih rezeki beli Vespa. Nanti umat ini ada yang nantang sepedaan, kata bisa juga dicuci lagi sepedanya. Ikut sepedaan lagi. Mana ya umat yang mau di gauli ini yang mau diajak Vespa. Vespa klasiknya tahun berapa tuh Pak Vespanya Pak? Yang saya punya ini PTS. PTS. Tahun 72. 72 ya, cukup. Tapi udah di make up mah. Oke. Kembali enak lah itu. Menarik juga sih. Jadi saya lihatin kalau subuh Isya itu sering pakai Vespa tuh. Soalnya khas sekali ya Pak ya. Itu teman kita nanti di surga mungkin untuk yang kita ajak ke surga, yang kita ajak ke masjid ya Vespa itu. Atau mobil yang lain apa nggak pernah diajak ke masjid. Ini yang Vespa. Jadi Vespanya biar ikut biar masuk surga juga berarti ya. Mudah-mudahan. Itu Mas. Oke. Bapak di kantor apa namanya profesi Bapak sebagai profesional atau pengusaha atau apa nih Pak? Hari ini ya boleh profesional ya, tapi sebenarnya ini kan udah lama saya berkarir di dunia tambang ini kan mulai dari tahun 96 97 kita mulai berkarir dari karir awal itu kerja di hutan dulu bagian ngebor cari batu bara ini mungkin udah zamannya pensiun mendekati perusahaan ngasih kita ditaruh di kantor pusat. Di kantor pusat ya. Mulai advisor lah. Oke. Jadi Bapak sehari-hari ini
Jadi bidangnya pertambangan ya Pak ya? Pertambangan, saya bidang proyek-proyek yang lagi disuplai atau proyek apa nih Pak? Ini kontraktor atau yang punya owner ini Mas. Owner. Jadi punya lahan tambangnya Pak ya? Tambangnya. Oh ya, di batubara. Gimana Pak, batubara masih oke atau gimana Pak? Ya alhamdulillah hari ini biasa Mas. Sesuatu kan naik turun namanya komoditas ya. Itulah mentalnya di situ. Source-nya sendiri ada di mana Pak? Di Bengkulu, Kalimantan atau di mana Pak? Di Kalimantan Selatan. Oh, di Kalsel ya Pak ya? Ada di Kaltim, ada di Sumatera Selatan. Jadi saya harus ninggalin Kebayoran ini ya ke Kalimantan. Jadi sering sekali ke Kalimantan ya Pak ya? Ya sering Mas. Bisa ke Palembang, bisa Kalimantan. Oh, Palembang di Palembang. Iya. Jadi ada beberapa lahan yang memang sudah ada izin segala macam itu sudah eksploitasi Pak. Udah. Mas. Klien-klien sendiri domestik atau kalau kita ikuti negara ini kan ada aturannya bahwa batu bara itu seluruh produksinya 25% itu harus dijual ke dalam negeri. Oh, 25% harus lokal ya Pak ya? Jadi 75% baru kita ekspor. Boleh, Pak, ekspor jadi kita penuhi dulu dalam negeri, sisanya 75 ini kita ekspor. Nah, negara-negara yang dominan yang Bapak suplai ini dari mana aja Pak? Ya, yang utama sih Cina sama India. Kalau yang lain-lain yang kecil dia ke Filipina, Bangladesh. Gitu yang kita ya. Garnya sendiri Pak itu biasanya kalau domestik berapa, kalau internasional itu berapa Pak? Sama Mas, ini garnya kita main di gar 42, orang bilang 4.200. 4.200an apa garnya itu ya? Untuk Indonesia ya memang yang dipakai itu. Iya. Kalau kita mau kalori yang tinggi untuk keluar, kadang-kadang kita harus blending, kita kerja sama UP yang punya kalori tinggi. Yang punya kalori tinggi kita blending. Jadi perusahaan itu hanya tambang saja Pak, nggak ada yang lain Pak? Biasanya kan itu semuanya ada. Kalau yang kita kelola saat ini grup ini ada bidang keuangan, ada bidang kontraktornya sendiri. Oh, kontraktornya, jadi kontraktor sendiri ya Pak? Iya, ada holdingnya. Adalah kita dealership untuk alat-alat berat. Cina, dealership untuk angkutan tronton. Untuk tronton Hino kita dealershipnya untuk seluruh Kalimantan kita yang pegang. Cukup menarik juga Pak ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kadang-kadang mesti keluar kota, tapi ini ngelola masjid juga, ngurusin masjid gitu loh. Terus kemudian masih ada hobinya juga. Iya, luar biasa sekali ya Pak ya. Luar biasa kita sekali. Serahkan yang di atas saja. Itu aja Mas. Nah, Bapak membagi waktunya nih Pak buat keluarga nih Pak, ada anak, ada istri gitu ya. Ini gimana nih Pak? Kan mungkin kan itu salah satu keluarga yang kita memang harus hadir di situ. Itu gimana Pak? Ngatur waktunya Pak? Ya udah ada yang ngatur Mas. Sudah ada yang ngatur ya Pak. Jadi dijalankan aja. Kalau ketemu ya ketemu, ngobrol. Iya. Itu aja. Ya tahu saya. Ya jadi memang sudah jalan secara alami aja ya Pak ya. Iya, alami aja. Iya. Cuman pagi hari ini mungkin kita agak berdosa dikit ini nggak ngantar anak ini. Nggak ngantar anak ya, waduh gara-gara ikut. Tapi kita pesenin ke sopir. Betul. Anak yang paling besar atau paling kecil Pak ada? Paling kecil yang masih SD. Oh masih SD ya Pak ya? Itu yang masih perlu diantar-antar. Betul ya, jadi masih ada anak yang kecil ya Pak? Iya, kalau yang gede kan sudah berkarir. Sudah ini sendiri ya, tinggal kecil ya. Ya oke. Jaraknya berapa tuh Pak dari yang kecil sama gede? Oh jauh. Oh jauh ya Pak ya? Yang kecil ini jaraknya hampir 9 tahun. Oh 9 tahun. Dengan yang Masya Allah. Ya jadi 9 tahun. Ya, susah. Oke Pak, jadi kita sekarang masuk ke program-programnya MRKR nih Pak. Iya. Jadi sejak Bapak Daulat untuk menjadi ketua pengurus Yayasan Masjid Raya Kebayoran Residen itu tentunya ada program-program yang mesti kita jelaskan kepada jamaah gitu ya atau warga Kebayoran Residen itu apa aja nih Pak? Program-program yang menonjol segala macam mungkin Bapak bisa ceritakan Pak. Ya, dari awal saya mau ke masjid ini punya komitmen ya. Sebenarnya
utamanya kita adalah yang paling utama kita masjid ini agak unik karena masjid ini di dalam ya nggak mungkin jemaah dari luar akan datang. Nah, karena itu program utamanya adalah ngajak warga Kebayoran yang di dalam klaster ini gimana bisa mau ke masjid. Oke. Nah, itu aja karena kita tahu di Kebayoran ini kurang lebih ada 1.300-an warga ya. Nah, gimana kita kepala rumah tangga, kalau warganya mungkin ya kali 4 udah 4.000, tapi kita harus bisa membawa mereka ini, anggaplah yang muslim itu 80%, kita bawa ke masjid ini gimana menyatukan orang ini. Nah, itulah program yang paling utama. Nah, dari itu timbullah turunan programnya kan gitu. Nah, salah satu yang dari kita adalah gimana menggerakkan orang mau sholat subuh berjamaah. Nah, itu yang kita punya program yang menarik adalah setiap 3 bulan sekali kita harus adakan ustadz-ustadz, kiai-kiai yang punya berkah luar biasa untuk bisa menarik jemaah ini mau ke masjid. Itu yang kita sebut gerakan sholat subuh 1.000 jemaah. 1.000 jamaah. Ya, walaupun kita belum bisa tingkatkan ini ya, nanti mungkin 2 hari, tapi 1.000 ini kan bukan berarti 1.000 orang ya, banyaknya itu maksud yang utama. Yang kedua, kita menangkap peluang bahwa masjid ini jemaahnya adalah lingkungan jemaahnya adalah orang yang menengah ke atas, kalau boleh dibilang. Gimana kita nangkep program ini adalah program untuk sodakohnya, itu kita besarin di divisi ziswabnya harusnya. Kalau hari ini ziswab ini setahun mungkin baru 5-6 M, gimana kita menaikkan kembali ya Pak ya, kembali ini untuk kemanfaatan umat. Nah, itu yang kita tugaskan dari divisi kita namanya ziswab di bawah kepemimpinan Pak Indra ini yang harus lebih bisa menangkap peluang teman-teman Kebayoran ini untuk berbagi ke seputaran Kebayoran ini ya, wilayah kita bisa sampai 3 kilo 4 kilo ya. Saya lihat itu juga ada ini Pak, ada ambulan ya Pak, saya lihat ada ambulan ya. Itu ambulan memang covernya wilayah mana aja Pak? Wilayahnya mungkin kalau teman-teman Kebayoran mungkin 1-2 yang make Mas ya, kita lebih banyak kalau melihat mungkin daerah-daerah pinggiran Kebayoran ini. Wilayah tadi banyak digunakan oleh mustahik kita. Itu ya 4 kilo dari lingkaran kita inilah yang banyak digunakan. Dan kita punya komitmen karena kalau orang susah perlu ambulan, ini kan orang susah. Betul. Jadi jangan sampai saya pesan-pesan ke teman-teman yang ngurus ambulan itu jangan ditaripin. Kalau dia mau bayar, bukan bayar, mau infak, sukarela ya Pak ya. Kalau enggak jangan. Enggak apa-apa. Itu aja karena setiap orang yang pakai ambulan, saya yakin bahwa itu pakai kondisi lagi bingung, lagi susah. Betul. Nah, kalau kita udah tolongin dengan ambulan, nanti suatu saat pasti ingat ambulannya itu. Betul. Luar biasa. Saya juga lihat program rutinnya MRKR Pak. Jadi ada Sabtu dan Ahad ya. Jadi ada kopi subuh lah istilahnya. Itu program apa itu Pak? Kopi subuh ya itu bagian tadi kita ngajak jemaah untuk mulailah kita bersedekah. Kunci karena ada dalam cerita hadis ya, kalau kita ingat itu orang yang udah mati kadang-kadang pingin kembali hanya pingin sedekah lagi. Nah, ini sebelum mati ya udahlah, ini ladang lu sedekah. Di sini karena yang paling utama ya kita kasih, kita beramal kadang-kadang kita ngasih makanan, inilah yang utama. Orang-orang nggak sadar. Gitu. Jadi ya kita ajak bergiliran teman-teman. Alhamdulillah hari ini kalau kopi subuh sih nggak pernah kekurangan. Nah, kalau kurang teman-teman dari sekretariat bisa lebih cepat, bisa ngitung langsung ya Pak ya. Langsung karena itu saya yang gitu-gitu jangan sampai jelek, makanan nggak ada di Kebayoran, malu kita nanti Mas. Jadi kita sebagai pengurus konsen di situ ya Pak. Kita pengurus memang kita kan memang dikasih amanat untuk gimana membuat
orang yang datang ke rumah Allah ini sholat apa ini kan mau ketemu penciptanya, ya harus betul. dinikmatkan. Ini masjid Allah, ya kita gimana? Sampai nanti saya selalu tegur ada toilet yang rusak. Saya biasanya yang kecil-kecil saya ini jangan sampai ini jemaah sampai usul ke kita, Pak ini ada yang rusak. Kita sebelum itu biasanya saya udah ributi dulu divisi prasarana. Ada PR, beberapa PR yang kadang-kadang lengah gitu udah di depan mata ini rusak. Nah itu dibiarin karena rusaknya mungkin masih kecil, tapi kadang-kadang dari hal yang kecil itu ya divisi prasarana kalau nggak di tengah itu harus gitu. Jadi ya saling ingatkan aja kalau jemaah ini. Intinya masjid ini harus kita rawat, ini tempat ibadah ini bukan rumah kita, ini rumah Allah, kewajiban kita ngerawat supaya nyaman ya Pak ya. Jadi kalau udah jemaah nyaman gitu. Nah ini gimana Pak kalau pembinaan program ibu-ibunya gimana Pak? Untuk program ibu-ibu pembinaannya seperti apa Pak? Kalau ibu-ibu ya saya lihat kita udah serahkan ke satu divisi namanya MTM. Itu dibuat kepemimpinan hari ini dulu dibuat kepemimpinan Ibu Almarhumela, sekarang dilanjut oleh Ibu Eni. Beliaunya ngadain kajian-kajian untuk bina ibu-ibu kebayoran ini. Itu satu, ya tugas ibu-ibu lah ya, karena membina anak. Karena itulah ibu-ibu ini ngadain taksin, ada yang satunya itu apa? Ya TPA itu yang dibina oleh ibu-ibu. Alhamdulillah hari ini sih lumayan kalau saya lihat sore itu masjidnya sudah ramah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ngantar anaknya sekolah sini, ibu-ibunya juga ikut ngaji. Kalau ibu-ibunya udah ikut ngaji, kita berharap ibunya pengaruhi bapaknya ikut ngaji. Dan yakin orang Kebayoran ini hampir semuanya punya ART, sebagian besar punya sopir. Dengan perintah juraganya, sopir sholatlah di masjid sana. ART kalau bisa hari ini bebaskan sholat. Ya ada gerakan kayak di Kebayoran, bebaskanlah dari tugas untuk ke masjid. Wah luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu ini mau kita himbau supaya ngajak gimana datang ke masjid aja lah yang penting gitu loh. Insya Allah kalau ke masjid ya kita kan mau apa di sini bisa di-sharing. Bisa di-sharing ya. Jadi pembinaan ibu-ibu otomatis ke anak-anaknya segala macam. Ya kalau utama MTM itu programnya. Itu. Nah ini Pak sebelum kita tutup ya acara ini ya. Sebenarnya apa sih yang menarik dari MRKR dibanding dengan masjid-masjid lain Pak? Apa yang MRKR tuh beda nih dari masjid lain, apa nih Pak? Menurut Bapak apa Pak? Yang beda ya jemaahnya. Jemaahnya ya, unik ya jemaahnya. Unik Pak. Jemaahnya ini. Oke. Karena kita ngelola orang yang pinter, menengah. Nah itu yang orang pinter, menengah ini kita kelola mau ke masjid. Maunya banyak. Kalau maunya banyak ini kita harus siap. Dia jemaah A minta ini, jemaah B minta ini. Nah, gimana kita bisa seluruh pengurus ini bisa ya situ. Jangan ngedumel melayani jemaah. Jadi saya kan selalu bilang bahwa taklim kita ikhlas. Saya nggak mau hari ini. Saya mau taklim kita ditingkatkan. Kita mengikhlaskan mengikhlaskan yang ikhlas ya Pak ya? Iya, jadi itu. Jadi karena yang dilayani ini jemaahnya luar biasa. Usulannya luar biasa Pak ya. Jadi kita harus selalu jangan ngedumel karena memang itu tugas kita. Ya udah. Jadi harus melayani ya Pak. Melayani ya kami ikhlas, kalau bisa tingkatkan dari ikhlas. Kita ikhlaskan ikhlas kita. Makanya kalau kita lihat Pak dari tagline-nya kan membangun kebaikan umat. Jadi sebenarnya gimana nih Pak membangun kebaikan umat itu seperti apa Pak? Iya, kalau kita bilang umatnya belum baik kan jelek. Tapi umat yang udah baik ini ya kita bangun kembali. Kita ingatkan sebenarnya ya, kalau yakin mungkin kalau beberapa kan setelah saya ketua RT, saya kadang-kadang ngobrol dengan warga. Orang yang tinggal di sini kan mungkin masa mudanya terlalu bersemangat cari nafkah, dan ekonomi yang baik tinggal di sini sehingga waktu muda banyak yang lupa dengan yang di atas.
Tugas hari ini adalah yang lupa-lupa itu bisa kembali lagi sini dengan membawa bekal ya sodakohnya yang makan itu. Makanya saya alhamdulillah ini kalau MRKR ada event, ada kita lelang sesuatu makanan apa. Mungkin nggak nyampe sehari penuh aja makanan. Karena saya yakin orang sini kalau mungkin disuruh ajak sholat tahajud tengah malam agak berat. Tapi kalau disuruh, ayo kita gotong royong ini. Saweran untuk makanan ini Ustaz ini cepat sekali ya Pak ya. Itu basicnya sudah. Pelan-pelan nanti yang sudah kembali ke jalan yang benar ini. Ya kita ajak sholat ibadah. Kita perbanyak kegiatan sini nanti amal-amalan apa. Hari ini kan kalau Jumat pagi kita udah naun zikir. Betul. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan majelis sholawat. Betul. Gitu. Ini belum PR kita majelis sholawat kita masih sementara kalau ada selatan kita didik dari luar. Nah, ini sebenarnya kan mungkin orang yang punya bakat seni anak-anak muda sini banyak tinggal kita ambil pelatih atau guru betul hadroh kita anuin, wah itu yakin yakin ya Pak ya. Mudah-mudahan ini MRKR punya hadroh sendiri, tapi bukan dari luar, dari warga Kebayoran. Kita lebih bangga kalau warga Kebayoran yang tampil. Kita pengen ngajak semua warga Kebayoran ini yang punya potensi seni betul. Itu ya gabunglah sini Ben. Nah, kita memang kelemahan kita hari ini saya belum bisa masuk ke divisi remaja ini. Baru kita coba ini lewat PR ya Pak ya, PR lewat PESPA dulu. Nah, baru nanti kalau sudah lewat seninya apa Nah, itu tugas yang hari ini di kepengurusan kita belum berjalan. Betul berjalan. Divisi itu remaja. Menarik Pak. Tadi Bapak sebutkan ada Vespa Vespa ke masjid. Itu Vespa ke masjid itu apa tuh Pak? Ya kita ingin ngajak teman-teman bukan hanya warga komunitas berarti ya Pak ya? Komunitas itu ya pinginnya kita komunitas ini kan kita tahu kalau udah Vespa di pinggir jalan pesan kumuhnya ada, kesanannya ada, ini yang harus kita ajak. Ya kalau kita udah ajak ke masjid kan akan berwudu otomatis bersih lah nanti teman-teman Vespa ini gitu kan. Itu jadi kita berharap dengan komunitas ini bisa mensupport semua kegiatan MRKR nantinya. Jadi khususnya remaja ya Pak ya. Iya, khususnya remaja bisa tertarik. Ya intinya gimana kita menciptakan MRKR sebagai magnet. Magnetnya ini bisa lewat tadi Vespa, orang-orang tertarik Vespa ke masjid. Nanti ada yang teman-teman yang suka sepeda, Pak Denny Group ngajak teman-teman sepedanya. Ya minimal sepedanya bukan di dalam masjid, tapi kumpulnya sepedanya di sini, bawa ke kampung sana, bisa sekalian nanti sepedaan silaturahim ke pesantren-pesantren. Gitu kan selalu ada dakwah di mana kita ada. Ajak semua. Kalau nanti ada yang bidang seni tadi, kita berharap ada teman-teman yang bisa mempelopori hadroh di MRKR ini. Mudah-mudahan dengan podcast ini teman-teman remaja MRKR ada yang tertarik, ayo Pak saya bisa hadroh, wah senang sekali ya Pak ya. Kita langsung saya belikan perlengkapannya. Itu. Masya Allah. Oke baik Pak Ajis, terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah menceritakan bagaimana keseharian Pak Ajis, bagaimana beliau membagi waktunya dengan masjid. Mas, kopi ini boleh diminum nggak ini? Oh iya nih. Kopi ini kopi ini adalah salah satu produk baru dari divisi usaha gitu. Jadi kita punya salah satu kopi yang ini akan kita launching ya. Silakan. Kita coba dulu ya Pak ya. Jadi ini kayaknya enak kan nih kopinya. Pagi-pagi nih kita sudah ngopi nih. Wah, luar biasa, kita coba ya kopinya. Ini katanya apa nih? MRKR Kopi Kebayoran meresapi racikan kopi rame-rame. Jadi ini ada tulisannya nih, meresapi racikan kopi rame-rame. Wah ini MRKR nih sekarang. MRKR ya, ini tetap seperti namanya MRKR gitu ya. Nanti jamaah dan warga Kebayoran Residen bisa menikmati kopi yang sebenarnya akan di-launching oleh divisi usaha. Kita juga ada divisi usaha MRKR. Nah ini salah satu produk. Ini saya testernya ini pertama ini. Dan rasanya
kopi yang sebelah lah ya ini ya. Betul. Ini luar biasa, kita coba lagi ya. Ini. Ya. Baik, jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen dan warga Kebayoran Residen, terima kasih sudah mau menonton, dan mudah-mudahan kita semua akan diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelimpahan rezeki. Terima kasih. Kita tutup podcast kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.